Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buya yang saya hormati, saya ingin bertanya, kiat-kiat dan amalan apa saja yang harus dilakukan seorang istri dan suami di saat menemui istrinya hamil besar 8 atau 9 bulan gitu, agar pertolongan Allah selalu hadir. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hendaknya dilakukan seorang calon bapak dan calon ibu, pertama dan berutama memohon kepada Allah. Ini doa, jangan lupa sebanyak-banyaknya. Setelah berdoa, ini adalah cara batin kepada Allah. Kemudian cara batin yang lainnya, kurangi kemaksiatan. Karena apapun yang dilakukan dari kemaksiatan itu ada pengaruhnya kepada janin itu sendiri. Tontonan seorang istri apa yang ditonton, dilihat, ada pengaruhnya. Jadi mendidik anak itu, kalau kita bicara tentang pendidikan anak, mendidik anak sebelum terlahir, mendidik anak saat dalam kandungan, mendidik anak saat lahir, mendidik anak di saat mulai berbicara, mendidik anak saat mulai akil balik, mendidik anak di saat anak itu melanggar, itu ada. Di dalam kandungan sudah dididik, jangan mengatakan anak belum lahir. Sudah ada. Apalagi saat sudah ditiupkan ruh. Ruhnya akan mendengar. Ruhnya akan paham kalau kita ajak bicara yang baik. Kita ajak bicara yang baik dengan panjatan doa, ya Allah, memegang perut istrinya sambil mendoakan dengan doa yang semoga menjadi anak yang soleh. Kita paparkan di hadapan Allah cita-cita mulia, semoga menjadi seorang pejuangnya Nabi Muhammad, dijaga hatinya, dijaga ini, terus kita panjatkan dia gitu. Ibunya nonton sinetron juga tahu tuh. Jadi membuat perubahan saat ini. Kemudian selanjutnya maknawi, rizki yang halal. Ketiga, berusaha sebisa mungkin dengan rizki yang halal. Jangan sampai kalau melakukan kebaikan menunda. Itu keterlambatan sebetulnya. Nanti berubah kalau sudah lahir saja deh. Nanti berubah kalau sudah menikah saja deh. Nanti berubah kalau, lah mau berubah kok nunggu nanti, ini mana tobat? Ada. Nanti aja kalau sudah anaknya lahir baru membuat perubahan. Kalau sudah anaknya lahir, karena dianggap anak sebagai saksi, sebagai orang yang bakal hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jauh-jauh sebelum anak lahir sudah kita pikirkan kita. Saya harus membuat perubahan ini. Karena perubahan itu maknawi dulu. Hati kita merindukan perubahan. Mulai saat itu. Mulai di pekerjaan, mumpung anak saya belum terlahir nih, aku harus mulai membuat perubahan. Masih anak saya di dalam kandungan. Ada sebagian orang membuat perubahan nunggu nanti. Ini unik. Dia sadar, lalu berubah saja kok nunggu nanti. Sebenarnya dia tahu kalau dia tidak baik. Kenapa kok nanti dulu? Kalau sudah anaknya lahir. Perubahan saat ini. Hidupnya menjalankan syariat Nabi SAW di rumah. Karena nur syariah itu, cahaya, akan masuk ke anak-anak kita. Akan dipahami oleh roh anak kita. Jadi dari situ kita sudah membuat perubahan yang baik. Dan momen itu momen baik, sebab ada syukur, ada kebahagiaan, ada luar biasa dengan istri mengandung. Aku harus sering baca Al-Quran. Dulu mah jarang, sekarang ada aja bayi. Baca, diniatkan semoga Al-Quran yang akan menjadikan sebab kemuliaan anaknya. Terus didoakan, doakan. Ini. Kemudian harus menambah kelembutan kepada istri yang mengandung. Dan kita tahu biasanya istri tambah ya, porsi ngalemnya tambah, karena merasa dia ngandung sendiri, suami enggak. Biasanya ada apa namanya, ngidam ya. Nggak tahu itu ngidam bener dah ini ibu-ibu ini, atau protes sebetulnya. Enak aja kamu udah hamil, saya suruh hamil, mau minta es campur, no. Sudahlah, dituruti saja itu, asalkan halal dan ada rezeki, turuti. Itu cara-cara memohon kepada Allah, ya, mengurangi kemaksiatan, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan terlebih dahulu. Sebab maksiat itu menjadikan terhalangnya doa loh ya.
Jadi kalau orang pengen dikabul doanya, jangan bermaksiat, sudah selesai. Biar cepat dikabul, jangan bermaksiat. Kita memohon kepada Allah dengan maksiat nggak akan dikabul oleh Allah, jadikan lama itu. Sudah catatan ini sudah. Kalaupun dikabul dalam keadaan maksiat, khawatir tidak baik itu. Kalau dikabul dalam keadaan bermaksiat, khawatir tidak baik. Gapai tujuan kemuliaan itu dengan meninggalkan kemaksiatan. Tapi ada gampang dilakukan, kenapa kok dia tidak mau? Kesombongan, naudzubillah. Dia bisa melaksanakan syariat itu dan ringan, tidak ada beban baginya. Akan tapi kok nggak bisa menjalankan, yang masih melanggar, ini adalah kesombongan. Sudah mudah, kita harus makna mudah ya. Kalau ada hubungannya dengan kekuatan, sementara kita mampu. Ada hubungannya dengan materi, sementara kita punya materi. Misalnya ada satu syariat Nabi Muhammad yang harus dijalankan dengan materinya, atau dengan ilmunya, atau dengan kekuatannya, sementara dia mampu. Wajib bagimu untuk menghilangkan kemaksiatan dengan kekuatanmu. Kamu mampu. Lah kok nggak mau? Mampu dia dan bisa, dekat mudah untuk dilakukan, kok nggak mau? Kesombongan dia, maksiat. Ini khawatirnya. Ada kesombongan di dalam dirinya dengan kemaksiatan, takut kepada Allah. Tidak cukup manusia berbuat baik dengan manusia, nggak cukup. Baik kepada Allah ini juga kunci. Ada orang baik kepada manusia, innalillah. Orang tertipu kalau sama manusia baik semuanya, supel, peduli, perhatian, bantuan segala macam. Tapi melanggar Allah, mau kemana inti? Salat subuh ditinggalkan. Sampai kami selalu menghimbau, mungkin ada banyak yang membantu pondok pesantren ini dengan hartanya, yang sifatnya bantuan itu adalah sunnah. Bantuan itu adalah sunnah, sedekah sunnah, akan tapi menutup aurat pembantunya adalah wajib. Lebih baik daripada untuk nyumbang pondok, untuk memastikan pembantunya agar menutup auratnya. Bisa bantu di pondok 20 juta, kerudungi pembantunya nggak mau. Ini hawa nafsu di sini. Makanya harus kita sampaikan di sini kepada ibunda kami yang sangat kami cintai, ayahanda kami yang senang bersedekah, ketahuilah, karena di dalam rumahmu tidak boleh ada kemaksiatan. Satu pembantu yang membuka aurat, semua anak laki-lakimu bermaksiat, suamimu bermaksiat, semuanya bermaksiat. Apalagi seorang bapak yang mengantarkan putrinya sekolah dalam jarak yang cukup jauh, itu lebih bagus daripada pahalanya sholat semalam suntuk. Pernah saya sampaikan, ingat? Sering saya sampaikan. Seorang bapak yang mengeluarkan biaya untuk mengantarkan putrinya sekolah daripada dititipkan sama temannya atau naik angkot desak-desakan. Putrinya yang sangat dimuliakan, yang paling mahal, yang keluar dari kandungan yang dinanti-nanti tadi. Jangan sampai hanya kita senang di saat di kandungan didoain, setelah terlahir dirawat itu anak perempuan kita. Seorang bapak yang mengantarkan putrinya, bahkan kalau seandainya keluar, saya ingatkan, mungkin di bapak mengantarkan putrinya sekolah di Jogja sana, jangan dibiarkan jalan sendiri. Anda menemani putri Anda sampai Jogja, pulang lagi, pahala Anda sepanjang perjalanan lebih bagus daripada sholat semalam suntuk. Karena menemani putri Anda hukumnya wajib. Uang yang Anda bayarkan lebih gede pahalanya daripada sedekah ke pondok pesantren atau kemanapun. Ini keyakinan. Buya tuh begitu, kita ingin semuanya itu selamat semuanya. Jadi cara beribadah itu ternyata harus ada bimbingannya. Ada orang latah mengumrohkan orang, latah kebaikan yang tidak pakai. Ada orang maunya bangun masjid saja. Masjid sudah banyak Pak Haji, tapi saya pengen masjid karena hafalnya hadis man bana lillahi masjidan saja. Hafal satu hadis tentang masjid saja, disuruh ke masjid, tidak bisa. Ada yang lebih tahu, pembimbing, guru mulia, itu yang lebih tahu mau dipakai apa harta ini. Nyampe nanti, masjid sudah banyak sekarang, masjid, yang sholat gak ada. Ada masjid, berbanyak, ada hawa nafsu berbuat baik. Baik, urusan anak seperti itu. Jangan sampai kita lebih mengutamakan ibadahnya, tapi ketahuilah, lebih kita utamakan mengurangi apa? Maksiat, mengurangi kemaksiatan. Hebat, luar biasa. Anggap saja ibadahnya standar kayak kemarin. Nggak tahu kemarin anggap saja duha 2 rakaat ini, tapi yang lebih penting lagi adalah apa? Kemaksiatan harus banyak dikurangi, karena kemaksiatan ini yang menjadikan sebab kehancuran di dunia dan di akhirat, sebab dikabulnya doa terlambat dan seterusnya.